Baik kawan-kawan, hari ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran kita belajar bersama di channel ini untuk Mazmur tanggapan hari Minggu biasa ke-27 tahun A buku edisi yang baru. Di sana tertulis bahwa Mazmur ini diambil dari Mazmur nomor 80 ayat 9, ayat 12, ayat 13 sampai 14, ayat 15 sampai 16, ayat 19 sampai 20. Sedangkan referennya diambil dari kitab Yesaya bab 5 ayat 7. Nada dasar do sama dengan E, birama 4/4. Referennya masih tertulis di sini 066 karena memang ini tidak ada di puji syukur referennya ini. Jadi coba kita lihat kawan-kawan bagaimana nada dasar ini do sama dengan E ini, lalu kita akan pelajari notasi untuk referen maupun ayat-ayatnya. Do mi sol sol la sol 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 mi re do re mi sol re mi fa sol do re mi sol re mi fa re mi re do. Sekarang kita coba menyanyikan Mazmur ini dengan menggunakan gitar. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Mengapa engkau menggempur temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Ya Allah semesta alam, kembalilah. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini. Lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami.
untuk haleluya, ini haleluya yang biasa dengan nada dasar do sama dengan S. Sol, sol, la, sol, fa, mi, re, fa, sol, fa, mi, re, do, si, do, re, mi, re, do, re, fa, mi, fa, sol. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah memilih kamu dari dunia, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik kawan-kawan, itu tadi untuk minggu biasa ke-27 edisi yang baru ini. Jadi kalau kita lihat tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari, terutama pada ayat-ayatnya. Di bagian referen itu karena pendek juga seperti itu, maka lebih bagus satu kali tarikan napas lah diupayakan, kan begitu. Lalu untuk mazmurnya di sana ada nada-nada setengah di penghujung syair. Contoh, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Nah, dia jatuhnya tidak ditahan, bukan Mesir, bukan begitu ya. Kalau kita lihat pun dalam panduan, maka perlambatan hanya diperbolehkan pada bagian akhir dari setiap bait. Jadi pada bagian awal-awal tidak ada perlambatan, dia dinyanyikan seperti adanya yang tertulis dalam notasinya. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, kau halau bangsa-bangsa. Nah, ini ada koma di bawah. Jadi kalau dalam bermazmur kawan-kawan, koma di bawah itu bukan untuk berhenti, bukan waktu untuk berhenti. Nah, kalau kita mau menunjukkan koma dalam nyanyian mazmur kita, maka dia bukan berhenti menarik napas, tetapi dia diterjemahkan dengan menahan napas. Tidak ada berhenti di sana. Jadi kalau berhenti dia contohnya begini. Kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu berhenti. Koma dijadikan sebagai tempat berhenti, bukan begitu kalau koma. Sama seperti kita kalau membaca juga. Contohnya, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, kau halau bangsa-bangsa. Apakah kita di sana berhenti dengan jelas begitu atau hanya sedikit memberi tanda dalam intonasi? Kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Saya pikir begitu cara membaca ya. Mungkin berbeda-beda lah cara kita dan teknik membaca seseorang, tapi kalau koma nampaknya dia kalaupun ada berhenti dia tidak kelihatan. Artinya itu kalau kita berbicara. Kalau kita bermazmur maka dia diterjemahkan dengan menahan napas. Contoh begini dia. Kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Kira-kira begitu. Itu menurut saya ya kawan-kawan ya. Mungkin kita yang para ahli pemazmur-pemazmur profesional sudah lebih tahu dalam hal ini. Saya mungkin ya hanya menerjemahkan dari apa yang pernah saya dengar saja dalam pembelajaran-pembelajaran yang pernah saya ikuti. Kalau kita mungkin lebih tahu, mungkin bisa ditaruh di kolom komentar menurut dokumen A, B, atau C bahwa koma itu harus berhenti. Silakan supaya saya juga banyak belajar dari saudara-saudari para penonton channel ini yang bisa juga menjadi masukan bagi saya untuk saya sebarluaskan bahwa memang tanda koma kalau kita menyanyikan mazmur itu waktu untuk berhenti menarik napas. Tolong diajari saya kalau saya keliru ya kawan-kawan. Nah, sejauh yang saya pahami seperti itu.
Tapi kalau kita memiliki pemahaman yang berbeda, mungkin para pastor ataupun frater kita, suster kita mengajari kita berhenti ketika kita bermazmur. Kalau koma berhentilah kalian ketika bermazmur, kalau koma berhenti ya adik-adik, anak-anak, mungkin begitu diajari. Ya silakan saja, kita juga tidak mau melawan-lawan hierarki untuk hal itu, untuk hal sekecil itu. Koma-koma doang kita langsung nanti ribut dengan para pemimpin kita. Kalau disuruh berhenti ya berhenti sajalah, mungkin begitu lebih baik ya kawan-kawannya. Tapi sejauh yang saya pahami, saya hanya bersharing, koma dalam ayat Mazmur bukan waktu untuk berhenti. Tetapi kalau koma apostrofi seperti di atas, seperti ada tanda koma di atas, itu memang waktu-waktu untuk menarik nafas. Jadi kalau kita lihat ayat pertama ini, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Kenapa dibuat tanda koma di atas? Seperti apostrofi itu. Itu berarti silahkan menarik nafas. Lalu kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Di situ ada satu garis penutup bagian pertama dari pola. Maka di sana boleh juga menarik nafas. Lalu dilanjutkan, dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut. Dibuat lagi sejenis apostrofi di atas untuk menarik nafas. Dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Lalu ada di sana penutup pola. 2 garis tegak lurus itu saya namakan sebagai penutup pola dari Mazmur. Mungkin ada istilah musiknya, silahkan juga ditulis di kolom komentar yang tahu apa itu namanya. Tapi yang saya jelaskan hanya yang saya pahami, bahwa kalau satu dia penutup pertama dari sebuah pola Mazmur, lalu kalau 2 dia penutup akhir dari pola sebuah Mazmur yang sedang kita nyanyikan. Intinya koma pada kalimat tidak menjadi waktu untuk berhenti. Itu saja mungkin yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga kita bisa tertolong dengan pembelajaran di channel ini. Dan kalau kita merasa terbantu, silahkan dukung. Kalau tidak mau mendukung juga tidak apa-apa. Mungkin ada channel-channel lain yang sama-sama juga membahas tentang Mazmur ini, dan kita merasa suaranya lebih merdu di sana, merasa bahwa itu lebih bagus untuk bagi saya dalam mempelajari Mazmur. Silakan ya kawan-kawan ya. Tidak ada paksaan dalam hal ini. Kita sama-sama Katolik, kita sama-sama belajar, dan kita sama-sama berkembang. Jadi tidak ada di sana persaingan antar channel untuk membahas Mazmur ini. Dan bagi saya juga secara pribadi, menjadi seorang pemazmur bukan cuma modal tampang atau modal suara. Harus juga kita mengerti. Ini baru sedikit yang kita bahas di channel ini, baru hal-hal yang sepele, praktis, yang mungkin kita juga sudah tahu. Belum ke pendalaman dari teks Mazmur itu sendiri, terlebih belum ke suasana di balik sebuah Mazmur. Artinya belum ke dalam penghayatan dari Mazmur yang mau dinyanyikan. Karena kalau kita nanti berbicara mengenai penghayatan, kita tidak cukup hanya membaca buku Mazmur Tanggapan ini. Harus ada buku pendukung lainnya, bukan juga asal sekedar berbicara dengan menafsirkan bahwa ayat Mazmur ini kira-kira gembira, sedih, senang, atau bagaimana. Harus ada sumber pendukung lainnya agar kita mengerti Mazmur yang kita nyanyikan itu jiwa dan suasananya seperti apa. Tapi untuk Mazmur edisi baru ini saya pikir kita belajar saja dulu hal yang sederhana seperti ini. Kalau ada yang mau buat lebih lengkap dan lebih komprehensif lagi, silahkan buat channelnya, dan kita akan dukung juga satu sama lain. Itu saja untuk hari ini kawan-kawan. Maaf kalau banyak curhat. Semoga kita terbantu dengan pelajaran ini. Tuhan memberkati kita. Salam sehat selalu.